Bayangkan, di Pilpres 2029, ini saya ingin menyederhanakan saja, itu akan muncul minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Jumlahnya 9 pasangan. Satu yang jelas Prabowo Subianto, entah dengan siapa pasangannya. Yang kedua adalah PDIP. Mungkin Bang Ciko akan mengusung Mbak Puan atau siapapun yang diusung oleh PDIP. Kan bisa maju barang. Nah yang ketiga siapa? Bahlil Lahadalia. Apa nggak pengen maju jadi calon presiden Bang? Kemudian setelah itu siapa? Mohaimin Iskandar, ketua umum PKB. Setelah itu Nasdem. Mungkin Surya Paloh atau kepincut dengan Anies Baswedan lagi? Mungkin. Bisa saja itu bisa diusung. Setelah itu ada PKS, mungkin Pak Ahmad Syaihu tertarik ingin maju sebagai salah satu kontestan di Pilpres setelah Pilkada Jawa Barat kalah misalnya. Kemudian ada Zulkifli Hasan, ada kemudian Pak Ahaye, Agus Harimurti Yudhoyono, yang sejak kelahiran politiknya di Pilkada Jakarta, kan kelihatan sekali bermimpi ingin jadi calon presiden di Republik Indonesia. Ini kan kemewahan yang gak gampang. Bukan hanya berterima kasih ke adik-adik kita mahasiswa, UIN, sahabat UIN Jakarta itu Bang. Itu yang saya bayangkan, itu kalau kita menghitung partai politik hari ini yang lolos ke parlemen. Kalau nanti di 2029, ada partai-partai politik yang lain, lolos verifikasi faktual dan administrasi, jadi peserta pemilu, kesempatan bertambah peserta pilpresnya itu akan luar biasa. PSI lolos, bisa usung Gibran kok PSI, atau bisa Kaisang. Karena belum tentu kan, Gibran itu bisa berpasangan dengan Prabowo Subianto lagi. Nggak ada jaminan itu barang. Ada PSI punya tiket untuk bisa mencalonkan Gibran, head to head dengan calonnya Bang Ciko nanti. Kan seru itu Pak. Kemudian siapa lagi? Anies Baswedan cukup meyakinkan Partai Umat misalnya. Kalau kembali bisa ditetapkan sebagai peserta pemilu di 2029 dan seterusnya dan seterusnya. Itu kalau kita membaca kalkulasi politik soal kira-kira berapa banyak jumlah partai politik yang akan mengusungkan soal kandidat di Pilpres nantinya 2009 ataupun di masa-masa yang akan datang. Tapi saya khawatir kemewahan ini pada akhirnya tidak akan digunakan oleh partai politik bertanding di Pilpres. Karena sudah mulai ada tanda-tanda partai politik itu mengatakan dia iman politiknya tetap sikoh. Sikoh itu tegak lurus dengan Prabowo Subianto. Artinya apa? Sekalipun gembok politiknya itu sudah tidak ada, yang namanya monster ambang batas 20% itu sudah ditiadakan, kok rasa-rasanya partai politik ini tidak akan menggunakan itu sebagai instrumen untuk bertanding. Saya memprovokasi 8 partai politik yang lolos ke parlemen untuk maju. Apa argumennya? 2 hal. Karena Pilpres dan Pileg itu dilaksanakan secara bersamaan, maka beruntunglah partai politik kalau bisa mengusung kadernya sebagai calon presiden dan wakil presiden. Apa untungnya? Mendapatkan faedah elektoral yang disebut dengan efek ekor jas. Jadi partai-partai politik yang selama ini terbukti mengusung kadernya sebagai calon presiden dan wakil presiden, perolehan suara pilegnya itu naik secara signifikan. Contoh yang teranyar tentu PKB. PKB itu melesat setelah kemudian berduet dengan Anies Baswedan, itu Caimin. Bahkan PKB itu yang nggak ada kursinya, dapat kursi di basis-basis yang selama ini dianggap basisnya Anies. Itu kan barokah elektoral Bang. Itu argumen pertama. Yang kedua, jangan takut kalah di Pilpres. Anggaplah misalnya yang akan dilawan nanti Prabowo Subianto. Karena di kita ada kecenderungan yang kalah pemilu itu dirangkul jadi menteri Bang. Belum kecenderungan baru kali ini. Sejak SBY, Jokowi dan Prabowo Subianto, partai-partai politik yang kalah itu dirangkul. Belum saya nemu presiden di Republik ini dipilih secara langsung oleh rakyat, dia menang Pilpres tidak merangkul partai-partai yang kalah. Itu hukum alam di negara kita itu. Lalu untuk apa takut nggak maju Bang? Itulah yang saya sebutkan, 2 keuntungan besar yang saya kira dimiliki oleh partai politik, khususnya 8 partai politik yang saat ini lolos ke parlemen untuk mendapatkan barokah elektoral kalau berkompetisi. Jadi jangan misalnya bayangkan nanti di 2029,
Itu karena yang dilawan Prabowo Subianto semua partai tiarap. Dan hanya berkongsi dengan Prabowo. Itu dalam pilegnya akan wassalam. Dan tamat itu bang.